Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal tryout BPG dalam jabatan 2024 Prodi Pendidikan Guru SD Part 2. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ingatkan untuk like, share, and subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kita mulai dari soal nomor 26. Pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah titik-titik. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman dari 5 opsi ini? Ya, jawabannya adalah A, dengan memberikan pengayaan. Lalu soal nomor 27, dalam satu kelas terdapat 3 peserta didik dengan kebutuhan khusus, yakni tunanetra. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan guru kelas tersebut adalah dalam hal konten belajar, yakni titik-titik. Jawabannya lebih dari satu ya teman-teman, dari opsi A, B, C, D, E. Kira-kira mana saja yang benar teman-teman? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A, B, dan D, di mana guru bisa menyediakan materi berupa audiobook untuk ketiga anak tersebut, kemudian membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka, dan memindahkan materi pada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga anak tersebut. Soal nomor 28. Seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor perbuatan manusia. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar adalah titik-titik. A, B, C, D, atau E teman-teman jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B, menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Kemudian soal nomor 29, sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikator soal dengan level kognitif C4 yang dapat disusun oleh guru untuk mengukur ketercapaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam modul ajar IPAS tersebut adalah peserta didik dapat titik-titik. Dari 5 opsi ini, mana jawaban yang tepat teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan detail. Lalu kita lanjut soal nomor 30. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik level SD kelas 5, Bu Indah memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA materi rantai makanan. Beri tanda centang pada setiap jenis permainan tradisional yang dapat diintegrasikan dengan pembelajaran tersebut. Ini ya teman-teman, untuk pernyataan permainan tradisional dakon atau congklak itu salah. Kemudian untuk pernyataan ular tangga itu benar. Lalu permainan bentengan juga benar. Kemudian permainan bekel itu salah. Dan permainan lompat tali juga salah. Soal nomor 31, pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun, ada satu siswa, Tania, yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak untuk praktik berbicara. Berikut adalah langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tania. Beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Yang pertama ini membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktik bercerita di depan kelas. Ini benar. Kemudian membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajaknya belajar sambil bermain bersama secara berpasangan kelompok, itu juga benar. Lalu pernyataan ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara, itu salah. Dan yang keempat, memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD agar Tania lebih nyaman belajar, itu salah. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan kreatif, itu juga salah ya teman-teman.
Kemudian soal nomor 32, alangkah bingungnya Pak Doni ketika mengajar pada 2 jam terakhir. Bagaimana tidak bingung? Peserta didik ditanya hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dan lainnya. Tindakan Pak Doni yang tepat adalah titik-titik A, B, C, D, atau E teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, menyebut nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. Kemudian soal nomor 33. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi menganalisis pengaruh letak geografi Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan. Guru tersebut juga berupaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didiknya. Agar kedua tujuan tersebut dapat tercapai, langkah literasi yang tepat dilakukan oleh guru untuk peserta didik adalah titik-titik. Dari 5 opsi ini jawabannya lebih dari 1 ya teman-teman. Kira-kira mana saja yang benar? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C dan D, di mana menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman pada peserta didik tentang letak geografis dan pengaruhnya pada alam dan lingkungan, serta peserta didik diminta mencari informasi dalam berbagai moda tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan alam. Kita lanjutkan ke soal 34. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika. Terhadap beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan numerasi yang optimal. Cara yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan numerasi peserta didik adalah titik-titik. Jawabannya lebih dari 1 teman-teman. Kira-kira mana saja yang tepat? Iya, betul sekali. Opsi B dan C, yaitu memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerasi dan menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi antar peserta didik. Kita lanjutkan soal nomor 35. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu memilih konten materi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Materi yang paling efektif dalam mengembangkan pemahaman numerasi peserta didik adalah titik-titik. A, B, C, D, atau E teman-teman jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah D, dengan memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. Oke, soal nomor 36. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tuliskan tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah titik-titik. A, B, C, D, atau E teman-teman jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal 37. Anda adalah guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga seorang guru memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja sekaligus guru, yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran adalah titik-titik. Kira-kira mana jawaban yang tepat teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal nomor 38.
Setelah mengajar 1 semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang bisa Anda buat adalah titik-titik. Jawabannya apa teman-teman? A, B, C, D, atau E? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan kerja. Soal nomor 39. Setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah titik-titik. Dari kelima opsi ini, mana yang tepat teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. Kita lanjutkan ke soal nomor 40. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut adalah titik-titik. Apa jawabannya teman-teman? A, B, C, D, atau E? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan, mendengarkan masalah mereka, dan memberikan bantuan tambahan secara personal. Kemudian soal nomor 41, seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang beresiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik adalah titik-titik. Mana jawaban yang tepat teman-teman menurut kalian? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Kita lanjutkan soal nomor 42. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah titik-titik. A, B, C, D, atau E teman-teman jawabannya? Iya, jawabannya adalah B. Mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi serta berbagi ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Soal nomor 43. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua atau wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah titik-titik. A, B, C, D, atau E teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah serta mendengarkan umpan balik mereka. Soal nomor 44, seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah titik-titik. Dari kelima opsi ini, mana jawaban yang tepat teman-teman? Iya, jawabannya adalah D. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua atau wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan untuk sesi berbagi di kelas.
Soal nomor 45, seorang guru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah titik-titik A, B, C, D, atau teman-teman jawabannya? Iya, jawabannya adalah A. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek yang membutuhkan penyelesaian masalah. Kita lanjutkan soal nomor 46. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah untuk membuat kwitansi kosong. Belakangan, Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah titik-titik. Apa teman-teman jawabannya? Iya, jawabannya adalah A. Merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktik tidak baik tersebut. Kemudian soal 47, Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari, rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya, dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Jawabannya adalah opsi B, yaitu menegur secara personal dan mengajak rekan kerja tersebut berbicara dari hati ke hati. Kita lanjutkan soal nomor 48. Pak Putra membuat rencana pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca Dena. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapot yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang akan saya lakukan adalah titik-titik A, B, C, D, atau teman-teman jawabannya? Iya, jawabannya adalah D. Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca Dena sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital materi membaca digital merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran yang efektif, bermakna dan menyenangkan, sedangkan mengentri nilai rapot bisa dikerjakan di waktu jeda. Oke, soal nomor 49. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat kerja Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru Indonesia, yang bisa Anda lakukan adalah titik-titik. Dari 5 opsi ini, mana jawaban yang tepat teman-teman? Iya, jawabannya adalah B. Menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali pada kode etik guru Indonesia. Soal nomor 50. Berdasarkan analisis hasil diagnostic assessment, ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat 3 kelompok kemampuan siswa, yaitu pandai, sedang, kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah titik-titik. Dari 5 opsi ini, mana jawaban yang tepat teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asah-asih asuh di mana guru memberikan fasilitas pendampingan atau bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. Baiklah teman-teman, sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.